Terima kasih untuk pengantarnya. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita akan melanjutkan kelas rasionalitas kita ya pada sore hari ini dengan melihat bagian kedua presentasi saya mengenai stoikisme, yaitu menjinakkan emosi. Kita akan belajar dari stoikisme ya untuk mendefinisikan yang namanya emosi itu dengan rasional ya. Jadi ini cocok ya dengan kelas rasionalitas. Kita sungguh-sungguh akan mencoba mendalami bahwa sebetulnya yang disebut emosi itu bagi stoikisme adalah sesuatu yang sangat rasional. Saya akan perbesar dulu. Ya. Saya menemukan sedikit artikel, nanti bisa saya kirimkan ke Miki ya, artikel yang minggu lalu yang saya sebut tentang Silicon Valley, sama ini yang saya temukan baru saja tanggal 7 Mei kemarin tentang stoikisme yang dipresentasikan secara populer di sebuah jurnal. Nah, ini saya bacakan ya dari teks yang barusan saya sebutkan tadi ya. For Stoics, emotions like fear or envy or passionate love were merely false judgment. Jadi untuk kaum Stoa, yang namanya emosi, misalnya rasa takut, rasa iri hati, cemburu, atau bahkan passionate love, itu semua hanyalah judgment yang keliru. Artinya cara mengambil keputusan, ya, cara menilai dan mengambil keputusan yang sepenuhnya keliru. Stoikisme adalah sebuah filsafat tentang hidup, di mana individu-individu hendak memaksimalkan emosi-emosi positif dan mengurangi sebisa mungkin yang namanya emosi-emosi negatif. Nah, jadi pada kesempatan ini selama 1 jam saya hanya akan berbicara mengenai ini ya, mengenai emosi positif dan emosi negatif, bagaimana diterjemahkan oleh kaum Stoa ya. Controlling emotion. Ada sedikit pengantar juga mengenai emosi ini ya, dari Seneca ya, kematian nggak ngaruh ya. Minggu kemarin kita membahas mengenai laku kematian ya, latihan kematian. Ini saya terjemahkan dari buku komik, filokomik dari bahasa Perancis ya, yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah Seneca, seorang filsuf Stoa ya, yang mengatakan bahwa aku tidak wajib melawan apa yang di luar kendaliku karena terhadapnya aku tidak bisa apa-apa. Kecelakaan, nasib buruk, kehancuran, sakit atau komplotan ya. Jadi terima saja bahwa itu terjadi. Yang bisa kubuat hanyalah untuk hal-hal yang bisa kukendalikan, yaitu nafsu atau emosi-emosi manusiawi. Nanti saya akan terangkan ya mengenai pembedaan apa yang tidak tergantung padaku dan tergantung padaku ya, sehingga lalu kita hanya menerima. Tapi nanti kita akan masuk dulu ke dalam soal apa itu emosi. Jadi emosi, nafsu adalah segala rasa yang sangat kuat yang kadang menguasai kita, mengalahkan kehendak, melemahkan daya untuk menilai dengan tepat ya, misalnya hasrat seksual, rasa sedih, cinta pada harta, rasa kasihan, takut pada kematian atau dendam kusumat. Dalam segala situasi belajarlah mengendalikan nafsu, emosi dan mencabutnya. Jadi ini penting dalam stoikisme ya untuk mencapai ataraksia. Jadi situasi tanpa gangguan ya, itu kita harus bisa mengatasi emosi kita. Aku mengendalikan deritaku, hasratku, rasaku, sehingga aku merasa lebih baik. Misalnya aku bisa menerima sakit yang lama, bisa menerima hilangnya seorang teman atau kegagalan yang menyakitkan. Aku mengarahkan diriku kebijaksanaan dan rasa damai. Jadi emosi, kalau kita melihat bagaimana Stoa mendefinisikan, adalah produk dari judgement kita tentang apa yang baik dan apa yang buruk dalam hidup kita. Jadi emosi itu adalah hasil dari cara kita berpikir ya, cara kita menilai sesuatu, apakah sesuatu itu baik atau sesuatu itu buruk. Ya. Dan hasilnya yang lalu membuat kita jatuh dalam rasa takut, rasa iri, atau rasa nikmat begitu. Dan emosi tentu saja adalah apa yang tergantung pada diri kita, yang sepenuhnya ada di dalam kontrol kita.
Di mata kaum Stoik, manusia sering didera penyakit jiwa sehingga tidak happy. Dan penyakit utama jiwa adalah yang namanya emosi. Hasrat-hasrat berlebihan, menginginkan atau menghindari sesuatu ya. Dan emosi bagi kaum Stoa adalah cara menilai yang tidak tepat ya, faulty judgment. Menurut diagnosis kaum Stoik, emosi-emosi tak teratur menjadi petunjuk bagi adanya mental disturbance yang lebih dalam, yaitu cara berpikir dan cara menilai yang salah. Jadi kalau kita itu didera takut gitu ya, mau keluar rumah selalu takut begitu ya, mau misalnya dengan COVID ini ya, kadang-kadang kan ada teman yang begitu paranoid ya, jadi serba tidak berani kemana-mana begitu ya. Nah, rasa takut ini bagi kaum Stoa sebetulnya kalau dianalisis mendalam, sumbernya adalah cara menilai yang tidak tepat. Ya, jadi kalau kita lalu nanti bisa memahami itu, maka lalu kita bisa meluruskan cara penilaian ya, sehingga dengan demikian kita bisa mencabut ketidaktepatan itu, dan dengan demikian kita bisa menggantikannya dengan emosi-emosi yang positif ya, sehingga lalu suasana batin kita itu lebih terkontrol. Emosi sebetulnya kata ini ya, passion dalam bahasa Inggris ya, Yunani adalah pathos ya. Dari kata kerja paskein artinya menderita ya, sesuatu yang mengenai saya ya. Jadi emosi itu rasa takut itu karena ada sesuatu yang mengenai saya ya, sehingga muncullah rasa takut itu. Rasa nikmat itu juga sesuatu yang datangnya dari luar yang mengenai diri saya. Misalnya saya mempunyai HP yang bagus begitu ya, maka lalu saya merasa nikmat. Cemburu juga sama saja. Jadi makanya saya terjemahkan sebagai emosi ya, karena kita lebih akrab dengan kata itu ya. Jadi emosi atau pathos atau passion bagi kaum Stoik pada umumnya bukanlah sesuatu yang pasif. Justru sebaliknya emosi adalah sebuah gerak jiwa yang berlebih-lebihan dan tidak rasional. Secara tradisional ada 4 jenis emosi negatif, rasa pahit sesal, rasa takut, rasa nikmat, dan rasa ingin memiliki. Emosi dalam definisi kaum Stoa terbentuk dari sebuah opini yang mengatakan bahwa sesuatu itu buruk, atau opini yang mengatakan bahwa sesuatu itu baik. Kalau saya punya opini bahwa HP itu atau iPhone itu sesuatu yang baik, maka lalu muncullah yang namanya rasa nikmat atau rasa mengingini. Kalau saya punya opini bahwa COVID-19 itu sesuatu yang buruk, maka lalu muncullah rasa sesal, rasa pahit, atau rasa takut ya. Opini yang berkaitan dengan hal-hal di masa kini memunculkan rasa nikmat dan rasa sesal, sedangkan opini yang berkaitan dengan hal-hal di masa depan memunculkan rasa ingin dan rasa takut. Emosi sebagai hasrat yang eksesif, juga sebagai impuls atau dorongan yang eksesif, merupakan perverted reason, logos yang menyimpang. Dengan kata lain, emosi adalah gerakan jiwa yang tidak tunduk kepada rasio yang benar. Nah, untuk menskemakan bahwa yang namanya emosi tadi itu adalah opini-opini yang keliru mengenai apa yang kita sebut kebaikan atau keburukan di masa kini atau masa mendatang, maka tabel ini saya kira bisa menolong kita ya untuk meletakkan ya dengan persis ya ragam emosi ini. Ini adalah emosi-emosi negatif ya, sebuah opini yang keliru. Rasa nikmat, hedone ya, hedonisme ya, rasa gaya yang berlebihan ya, laetitia ya. Ini muncul karena ada opini tentang kebaikan di masa sekarang. Jadi kalau saya saat ini saya mendapatkan makanan yang enak, maka muncullah rasa nikmat. Saya memiliki HP yang keren, maka muncullah rasa nikmat. Sedangkan kalau saya memiliki opini bahwa sesuatu itu buruk pada saat ini, maka muncullah yang namanya rasa sakit, rasa derita, rasa pahit. Kalau saya kena COVID ya, dan saya beranggapan COVID ini adalah sesuatu yang buruk, maka saya lalu merasa sakit, merasa menderita. Kalau saya kehilangan HP saya, HP iPhone saya ketinggalan di Bajai, maka pada saat itu juga ya, karena saya merasa saya kehilangan sesuatu yang paling berharga ya, sebuah keburukan terjadi pada saya, maka saya lalu menderita sakit ya, menjadi pahit.
Apa itu iri hati? Iri hati adalah opini tentang sebuah kebaikan di masa depan, future ya. Jadi kalau saya beranggapan bahwa iPhone itu adalah sesuatu yang baik ya, tapi saya belum memilikinya, saya berharap nanti kalau pas gajian atau tahun depan saya bisa memilikinya ya, maka muncullah yang namanya rasa ingin ya, atau iri ya dengan kepunyaan orang lain ya karena Anda belum memilikinya. Apa itu rasa takut? Maka definisi rasional dari Stoa akan mengatakan ya, rasa takut itu sebetulnya adalah opini ya yang berlebihan ya berkaitan dengan keburukan di masa depan. Ya, jadi Anda takut pada COVID, itu kan takut bahwa kalau nanti saya kena COVID atau kalau besok saya kena COVID, waduh nanti saya nggak bisa pergi kemana-mana ya, nanti saya harus begini, harus begitu, begitu ya. Takut tidak lulus ya, itu bukan kok sekarang ini tidak lulus, tetapi baru masa depan. Jadi ini adalah skema yang menurut saya sangat sederhana ya untuk membuat kita bisa memetakan ya ragam emosi yang mendera diri kita. Rasa nikmat adalah impuls berlebih-lebihan untuk terpikat dan ikut begitu saja opini yang salah mengenai apa yang dianggap baik. Ya. Merasa nikmat ya saat memiliki ya, sehingga bangga luar biasa, merasa paling hebat sekantor, sekota, begitu ya. Ini ya kalau begitu ada antrean dapat iPhone ya, pas masa-masa itu ya langsung rasanya nikmat sekali begitu ya. Senangnya itu berlebihan begitu ya. Sangat bangga luar biasa karena mendapatkan iPhone. Rasa sakit, derita pahit adalah impuls berlebihan untuk terpikat atau ikut begitu saja opini yang salah mengenai apa yang dianggap buruk. Ya. Merasa pahit dan menderita ya karena tidak memilikinya. Sehingga lalu karena tidak punya iPhone ya, setiap saat merasa menjadi orang paling kuno sedunia begitu ya. Penuh rasa ingin atau iri hati adalah impuls berlebihan untuk terpikat atau ikut begitu saja opini yang salah mengenai apa yang dianggap baik ya di masa depannya. Jadi penuh keinginan, iri hati ya karena ingin memiliki iPhone ya. Nanti kapan-kapan kalau punya duit begitu ya. Nah, ini kan iri ya. Jadi kalau nanti memiliki begitu ya. Nah, ini kebalikannya ya sama saja ya kalau yang tadi cewek ini yang cowok. Jealous. Jadi Anda belum memilikinya ya. Dan ini Anda anggap sebagai sesuatu yang baik ya, maka lalu Anda menjadi ingin. Takut adalah impuls berlebihan untuk terpikat dan ikut begitu saja opini yang salah mengenai apa yang dianggap buruk ya. Menjadi takut kalau sampai bulan depan belum punya iPhone gitu ya. Takut nanti apa kata teman-teman nongkrongku. Ini takut divaksin begitu ya karena dia sudah membayangkan macam-macam gitu ya bahwa kalau nanti disuntik itu rasanya seperti apa begitu ya. If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. And this you have the power to revoke at any moment. Jadi kalau Anda itu pahit atau tadi itu ya misalnya takut ya kepada jarum suntik ya, maka rasa sakit itu sebetulnya bukan dari jarum suntik itu sendiri, tetapi dari opini Anda mengenai jarum suntik itu. Itu makanya Anda memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa takut itu kapanpun ya. Begitu Anda bisa mengoreksi opini mengenai jarum suntik tadi. Nah, biasanya kalau kita berbicara mengenai emosi, kita itu cenderung berpikir seperti Platon ya, pendahulunya Stoikisme ya. Emosi seperti rasa takut, rasa pahit, rasa nikmat, iri hati, bukanlah hasrat nafsu irasional ya. Dalam pemikiran Platon, tentu kita mudah meletakkan hal-hal ini sebagai bagian jiwa irasional ya. Platon membagi manusia menjadi tiga, jiwanya menjadi tiga ya, ada logistikon di kepala, ada hati ya, jantung ya, kemudian ada perut ke bawah. Dan biasanya yang namanya emosi itu ya ada emosi di jantung, rasa marah, dan nafsu-nafsu itu ya, rasa ingin, hasrat-hasrat itu ya di perut ke bawah.
Jadi dalam penjelasan Platon, emosi negatif muncul karena nafsu epitomia, nafsu makan, minum, seks, atau uang ya, yang mengemuka dan menundukkan bagian rasional jiwa kita ya. Juga pada saat kita marah dalam analisis Platon, karena tumos kita itu mengemuka dan mengalahkan rasio kita. Jadi seolah-olah emosi itu kalau pakai pemikiran-pemikiran sebelumnya ya dari Platon ya, sesuatu yang sifatnya irasional, sesuatu yang muncul begitu saja lalu mengalahkan cara berpikir kita. Nah, Stoikisme tidak setuju ya dengan analisis Platon seperti itu. Bukankah saat marah pun sebenarnya rasio kita mengetahui bahwa kita sedang marah? Saat kita bernafsu iri hati dan secara kemaruk menghendaki ya, berlebih-lebihan ya iPhone X atau barang apapun, bukankah pada saat itu rasio kita juga paham bahwa kita juga sedang dilanda oleh hasrat serakah itu? Bila demikian artinya rasio kita kalah dengan nafsu-nafsu itu. Bagian terbaik jiwa kita ternyata malah seringkali kalah oleh bagian jiwa yang rendah. Apakah manusia seperti itu? Nah, Stoa tidak akan berpikir seperti itu ya. Stoa menolak penjelasan bahwa seolah-olah ada bagian rasional yang dikalahkan oleh emosi-emosi yang sifatnya irasional tadi itu. Di mata Stoa sangat tidak bisa diterima bahwa bagian terbaik jiwa kita ya, rasio, bisa kalah oleh sesuatu yang lebih rendah darinya. Atau lebih tepatnya, sebenarnya tidak ada yang namanya konflik antara yang rasional dan irasional, yang superior dan inferior. Karena yang sebenarnya terjadi adalah konflik di dalam rasio itu sendiri. Bagi Stoa, jiwa kita itu sepenuhnya rasional. Jadi semua dalam jiwa kita ini tidak ada pemilah-milahan antara bagian rasional irasional seperti di Platon ya, atau di Aristoteles awal ya. Tetapi ya kita ini sepenuhnya punya logos ya, rasional ya. Dan yang kita sebut emosi pun ya, sebetulnya itu adalah sebuah rasionalitas, tapi rasionalitas yang keliru ya. Semuanya bersifat rasional. Hanya ada pertempuran antara rasionalitas yang lurus dan rasionalitas yang menyimpang ya. Kalau nafsu itu sulit dikendalikan, akarnya karena nafsu juga sesuatu yang rasional sifatnya. Sehingga rasio kita terbuai dan ikut menyelewengnya. Jadi makanya gimana ya? Kan kadang-kadang kita tuh kan nggak habis pikir ya kalau ada orang berdebat ya sudah tahu salah kok masih terus gitu ya tidak mau ngalah begitu ya. Lalu kita pikir oh karena dia orangnya sombong, orangnya tinggi hati begitu ya. Ya kalau untuk Stoa oke ya sombong tinggi hati itu pun sebetulnya sesuatu yang sifatnya rasional ya sehingga memang ya lalu karena dia rasional ya memang lalu dia bisa ikut terus ya berargumen terus begitu ya dan jalan terus ya. Stoikisme membuat definisi sangat orisinal mengenai apa itu emosi ya. La passion est une raison retournée contre elle-même. Elle correspond à une raison délirante, une rationalité perverse, c'est-à-dire non raisonnable. Jadi nafsu atau emosi sejatinya adalah rasio yang berbalik melawan dirinya sendiri. Ia berhubungan dengan rasio yang eksesif, sebuah rasionalitas yang menyimpang ya, artinya tidak masuk akal. Maka untuk sepenuhnya hidup rasional dan menyelaraskan diri dengan alam semesta, mekanisme rasio harus ditelisik dengan teliti. Ya, di satu sisi adalah halnya itu sendiri yang sedang dihadapi, dan di sisi lain adalah representasi atas hal tersebut. Jadi kalau misalnya terhadap iPhone misalnya ya, saya begitu ingin ya memiliki iPhone begitu ya, saya begitu cemburu begitu ya terhadap orang yang punya iPhone begitu ya, maka Stoa akan menganjurkan itu kan opini tertentu mengenai iPhone sebagai kebaikan ya di masa depan. Apakah iPhone itu sebuah kebaikan atau enggak, itu kan perlu diteliti ya. Kita harus bertanya, iPhone itu sebetulnya apa? Ya. Saya merepresentasikan iPhone itu sebagai apa? Nah, kalau ternyata saya merepresentasikan iPhone itu sebagai sebuah kebaikan ya, artinya sebagai simbol status. iPhone adalah simbol kekinian,
iPhone adalah simbol intelektualitas ya, iPhone adalah simbol kelas tertentu begitu ya, kebaikan-kebaikan seperti itu. Nah itu yang perlu dikoreksi ya, karena kalau Anda menyetujui representasi-representasi tersebut terhadap iPhone, ya maka lalu Anda akan jatuh dalam emosi ingin punya ya, betul-betul bernafsu ingin punya iPhone itu. Padahal kalau kita kembalikan ke halnya misalnya ya, iPhone itu apa sih? iPhone kan HP. Apa itu HP? Ya, HP adalah alat komunikasi. Jadi kalau Anda sebetulnya bisa memilah antara benda yang Anda butuhkan bernama HP dengan merek ya, representasi Anda tentang merek iPhone ya, maka harusnya di situ lalu Anda bisa memilah ya, mana yang mau Anda ikuti, mana yang Anda butuhkannya, yang representasi-representasi yang belum tentu benar tadi itu, atau halnya. Dan kalau Anda bisa memilah dua hal itu, kalau Anda bisa mengoreksi opini Anda, maka lalu Anda tidak akan bernafsu lagi dengan yang namanya iPhone tadi. Juga tentang macam-macam hal tentang ketakutan begitu ya. Takut misalnya dengan jarum suntik begitu ya. Ada orang yang sangat takut dengan jarum suntik ya. Jadi seolah-olah kalau disuntik itu nanti akan terjadi sesuatu bagaimana orang bisa ketakutan setengah mati ya. Nah, sebetulnya yang Anda takuti itu sebetulnya jarum kecil begitu ya, yang akan masuk ke pori-pori Anda itu, ataukah mungkin Anda teringat pengalaman Anda ketika masa kecil disuntik seperti apa, atau mungkin Anda pernah diceritain apa ya. Jadi Anda punya representasi macam-macam, bayangan macam-macam tentang suntik-menyuntik itu ya, sehingga lalu Anda begitu didera oleh representasi-representasi itu, dan Anda lupa dengan halnya sendiri, yaitu jarum kecil yang masuk ke pori-pori kulit Anda. Nah, kalau Anda bisa memilah itu, harusnya lalu kemudian yang namanya rasa takut itu bisa diluruskan ya. Kita bisa memilah keduanya dan kita diharapkan lantas menyetujui pada representasi yang lebih tepat dengan halnya itu. Hanya dengan cara itu lalu kita bisa terbebaskan dari emosi negatif dan bisa mencapai yang disebut emosi positif. Apa itu emosi positif? Jadi emosi positif adalah opini yang tepat mengenai kebaikan saat ini. Nah, jadi kalau saya memiliki opini yang benar mengenai kebaikan ya pada saat ini, maka muncul yang namanya rasa gembira. Apakah ada keburukan bagi kaum Stoik saat ini? Tidak ada. Ya, bagi kaum Stoik apapun yang terjadi kan diterima ya. Bahkan kematian pun diterima ya. Sehingga tidak ada yang namanya emosi karena keburukannya. Tidak ada keburukan saat ini untuk seorang Stoa. Lalu untuk masa depan, opini yang tepat mengenai kebaikan di masa depan ya adalah teguh dalam pengharapan, dan opini yang tepat mengenai keburukan yang bisa jadi akan datang di masa depan, sikap yang benar ya adalah waspada. Jadi rasa takut diganti dengan waspada, rasa nikmat diganti dengan rasa gembira, dan rasa iri ya, ingin ya, jealous ya, diganti dengan teguh dalam pengharapan. Rasa gembira adalah impuls yang bisa dikendalikan hasil dari opini tepat mengenai yang dianggap baik di masa sekarang. Jiwa kita merasa gembira karena saat ini kita dipenuhi oleh kebaikan. Mungkin faktanya kita kurang makan, kita kedinginan, kita hidup sederhana. Namun tiadanya kenikmatan tidak menjadi penghalang munculnya rasa gembira yang mengangkat jiwa untuk terus melakukan apa yang dianggap baik saat ini. Jadi sering rasa gembira itu tidak ada hubungannya ya dengan punya iPhone yang paling canggih atau punya benda-benda bermerek paling hebat begitu ya. Karena dia merasa bahwa ya semua yang dia miliki ini baik adanya ya saat ini ya, maka dia gembira. Sedangkan untuk impuls yang bisa dikendalikan dari hasil opini tepat mengenai hal yang dianggap buruk saat ini tidak ada. Mengapa? Karena bagi orang yang berkeutamaan, bagi seorang Stoik, saat ini tidak ada yang buruk.
Tidak ada yang buruk bagi seorang Stoa. Apapun yang terjadi ya, akan dia hadapi dengan tenang ya, dengan ataraksia. Kalau saat ini aku menganggap sesuatu sebagai buruk, artinya aku belum berkeutamaan, aku belum stoik. Jadi semuanya ya dihadapi saja begitu ya untuk kaum stoik ya. Everything is okay. Rasa waspada dan kehati-hatian adalah opini yang tepat untuk menghindari keburukan di masa depan. Jadi bukan takut ya, tapi Anda waspada. Waspada berbeda dengan takut. Waspada adalah sikap penilaian penuh imbang atas apa yang kemungkinan di masa depan bisa menggangguku. Careful ya, circumspect, prudent, watchful ya, guarded, discreet, heedful ya, cautious ya. Jadi ini adalah sikap yang waspada ya. Jadi bukan takut ya. Jadi kita tetap beraktivitas begitu ya, tetapi dengan waspada. Ini bedanya careless dengan cautious ya. Jadi kalau orang pakai helm ya, pakai pelindung ya, ini bukan karena takut ya, tapi karena ya memang hal yang buruk bisa terjadi ya, sehingga ya sudah waspada saja. Ini sikap waspada. Waspada corona, selalu jaga jarak. Demikian juga dengan rasa teguh dalam pengharapan. Rasa ini mirip dengan kebesaran hati dalam melihat masa depan yang akan memberikan kebaikan. Ya, jadi kalau yang emosi negatif kan jealous ya, jealous ingin begitu ya, sangat menginginkan begitu ya. Nah kalau dalam emosi yang positif itu adalah Anda berpengharapan ya, tetapi ya bukan kok lalu gimana-gimana begitu ya. Anda yakin ya dengan besar hati bahwa masa depan itu akan memberikan kebaikan ya. Dan Anda berkomitmen ya, Anda memiliki keteguhan hati, keterbukaan ya bahwa sesuatu yang lebih baik di masa depan itu akan terjadi. Jadi ini sikap yang lebih tenang ya dalam mengharapkan terjadinya kebaikan di masa depan. Hopeful. Nah ini biasanya orang Eropa itu kalau mau melakukan pilihan ya, dan tidak tahu ya apa yang akan terjadi ya, maka mereka they cross the finger ya. Katanya itu untuk conjuring, untuk mengusir ya nasib buruk begitu ya. Jadi ya sudah pilih saja ya jalannya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi kita percaya yang kita pilih itu akan memunculkan kebaikan. Politics hates a vacuum. If it is not filled with hope, someone will fill it with fear. Ya, ini sekedar kutipan yang saya temukan tadi di internet. Orang bijak akan menggunakan kegembiraan untuk melawan rasa nikmat, menggunakan kehendak untuk melawan rasa ingin, menggunakan mawas diri untuk melawan ketakutan. Dan orang yang bijak tidak akan pernah memiliki masalah dengan keburukan apapun yang terjadi di saat ini. Dan ia juga tidak pernah dihinggapi rasa sesal. Ini di filokomik ya tentang Seneca. Lihat, aku sudah minta empu pematung menatah tiap emosi yang sudah kucabut ya. Jadi sudah mencabut rasa takut, rasa marah, kasihan ya. Dan semua wajahnya sama begitu. Sebelah kiri adalah daftar nafsu emosi yang kuat, yang negatif ya, nikmat, kasihan, takut, ingin, sedih ya. Sebelah kanan adalah keutamaan untuk menggantikannya ya. Jadi rasa nikmat diganti dengan gembira, kasihan diganti dengan welas asih, rasa takut diganti dengan membangkang ya. Artinya tetap teguh ya, teguh dengan prinsip. Rasa ingin diganti dengan penuh harapan, rasa sedih ya nangis sedikit gak apa-apa kok ya. Ini komik ya di filokomik dari Prancis. Nothing truly stops you dari Epictetus. Nothing truly holds you back. For your own will is always within your control. Sickness may challenge your body, but are you merely your body? Lameness may impede your legs, but you are not merely your legs. Your will is bigger than your legs. Your will need not be affected by an incident unless you let it. Jadi tidak ada yang bisa menyetop kita ya, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Karena kehendak kita itu ada dalam kontrol kita. Sakit tentu bisa membuat badan kita ya namanya sakit ya, nggak keruan begitu. Tetapi apakah
Anda itu tubuhmu tok gitu ya. Apakah Anda begitu dideterminasi oleh tubuhmu? Lameness, kelumpuhan bisa tentu membuat kakimu nggak bisa bergerak ya. Tetapi kamu sendiri, kamu itu bukanlah sekedar kakimu. Ya. Your will ya, ini sebetulnya merujuk pada prohieresis ya, pada hegemonikon ya, pada kemampuan kita untuk membuat pilihan-pilihan ya. Nanti akan saya jelaskan sebentar lagi ya. Itu jauh lebih besar daripada semua yang bersifat eksternal. Ini saya lewati saja. Man is affected not by events, but by the view he takes of them. Ya. Jadi manusia itu dipengaruhi bukan oleh peristiwa-peristiwa, tetapi oleh pandangan dia tentang peristiwa tersebut. Ya. Jadi kita ini sebetulnya tidak begitu dipengaruhi oleh iPhone begitu ya, tetapi kita ini dipengaruhi oleh cara kita menafsir atau merepresentasikan iPhone itu. Atau soal COVID ya, sebetulnya ya kita ini tidak diganggu oleh COVID-nya itu sendiri, tetapi kita diganggu oleh pandangan kita atau tafsir kita atau representasi kita mengenai COVID ya. Jadi tafsir itulah yang sebetulnya mengganggu kita ya, bukan COVID-nya itu sendiri. Jadi kalau stoikisme kadang-kadang dibayangkan sebagai orang yang betul-betul endurance ya, bisa menahan semuanya ya. Ya mungkin kalau Anda betul-betul sudah memahami Stoa lalu ya rasanya enteng begitu. Jadi kalau orang berhasil tadi memiliki rasa gembira, rasa waspada dan teguh dalam pengharapan, maka dia lalu akan bisa menyelaraskan dirinya dengan seluruh alam semesta, dengan nature ya, dengan logos, rasio. Dan baik Epictetus maupun Marcus Aurelius ya memiliki metode yang sama ya, yaitu menganjurkan kita untuk memilah antara isi objektif sesuatu dan representasi atasnya yang seringkali dilekati dengan nilai-nilai a priori. Jadi COVID itu ya COVID ya adalah jenis penyakit baru ya yang sangat menular ya, bisa diomongkan secara lebih mendetail, secara deskriptif apa itu COVID ya. Itu adalah isi objektifnya. Sementara ketakutan-ketakutan kita itu sebetulnya lebih pada representasi kita atas COVID ya. Jadi misalnya ada orang yang lalu mengatakan COVID nggak perlu takut, cuek aja lah sama COVID, wong itu hanya hoax ciptaan pemerintah. Ya, jadi bukan COVID-nya yang membuat dia lalu kepedean ya, nekat lalu jalan-jalan nggak pakai masker ya, tapi karena tafsir dia ya bahwa itu hanyalah hoax ciptaan pemerintah. Atau sebaliknya ada orang yang paranoid ya, sama sekali nggak berani keluar ya, karena dia punya tafsir tertentu tentang COVID yang kemudian membelenggu dia, membuat dia tidak berani keluar rumah. Kalau kita bisa membedakan dua hal itu, lalu kita bisa mencabut ya, emosi-emosi negatif. Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Jadi itu makanya Marcus Aurelius seperti Epictetus ya. Jadi kebanyakan itu adalah semuanya sebenarnya opini-opini saja, representasi saja, bukan faktanya, bukan realitasnya. Dengan mencabut seakar-akarnya, dengan menghilangkan segala emosi negatif, kaum Stoik percaya bahwa manusia bisa hidup mengikuti rasio. Stoikisme sepenuhnya memberikan analisis rasional atas cara hidup sehingga kita bisa mencapai ataraxia, absence of trouble, hilangnya gangguan penyakit bagi jiwa. Di mata filsuf Stoa, problem utama filsafat bukanlah mengubah dunia, melainkan mengubah cara pandang kita terhadap dunia. According to Stoicism, the path to eudaimonia, happiness, is embracing and accepting the moment as it presents itself by not allowing oneself to be controlled by the desire for pleasure or by the fear of pain. One of the first lessons from Stoicism then is to focus our attention and efforts where we have the most power and then let the universe run as it will. This will save us both a lot of energy and a lot of worry.
Jadi pelajaran pertama dari stoicisme adalah kita fokus ya pada perhatian dan pada upaya-upaya kita di mana kita memiliki kemampuan atasnya. Kita punya daya untuk begini atau begitu ya. Dan kalau kita sudah fokus pada daya kita itu, lalu ya sudah biarkan dunia ini berjalan apa adanya ya. Jadi dengan kita fokus memberikan perhatian pada prohairesis, pada hegemonikon, pada rasio kita, lalu ya emosi-emosi negatif bisa kita cabut ya, lalu ya kejadian akan terjadi seperti yang harus terjadi ya. Dan ya biarkan seperti itu ya. Dan dengan cara hidup seperti itu, menurut Massimo Bellucci, lalu kita akan mengirit banyak energi dan tidak khawatir dengan berbagai macam hal ya. Nah, untuk memahami bahwa satu sisi kita punya daya kontrol ya, dan sisi lain itu adalah hal-hal yang harus kita kontrol ya. Kita harus kembali ke satu prinsip pokok dalam epistemologi Stoa yang selalu mengajak kita untuk memilih apa yang tergantung padaku dan apa yang tidak tergantung padaku. Epictetus menulis ya, pilahlah segala hal menurut apa yang tergantung pada kita dan apa yang di luar kuasa kita atau tidak tergantung pada kita. Yang tergantung pada kita adalah penilaian, dorongan, keinginan hasrat, dan keinginan menolak. Singkatnya, yang tergantung pada kita adalah apa-apa yang benar-benar perwujudan dari diri kita sendiri. Sedangkan yang berada di luar kita, tidak tergantung pada kita, adalah tubuh, apa-apa yang dimiliki, harta milik, reputasi, kekuasaan, singkatnya, apa saja yang bukan perwujudan dari diri kita. Jadi yang tergantung padaku adalah rasioku, ya, jiwaku, ya, hegemonikon, prohairesis, will, ya, power, ya, yang tadi semua dikatakan itu ya. Itulah yang tergantung padaku, itulah yang sepenuhnya bisa aku kendalikan, bisa aku koreksi, bisa aku luruskan ya. Lalu yang tidak tergantung padaku, yaitu ya tubuhku, relasi-relasiku, teman-temanku, harta milikku, ya kuasa-kuasaku. Nah, kita perlu tahu bahwa bagi Stoa yang namanya rasio, ya, yang namanya prohairesis atau logos, ya, atau kita sebut dengan gampang jiwa, ya, itu ada 8 bagian. Jadi rasioku itu meliputi 5 panca indera, kemudian logos ya, suara ya, speech yang keluar dari mulut saya, kemudian organ reproduksi ya, organ seksual, dan terakhir adalah hegemonikon itu sendiri. Nah, jadi 5 panca indera ya, penglihatan, pendengaran, pencecapan, perabaan ya. Itu semua adalah bagian dari jiwa. Jadi sekali lagi filsafat Stoa adalah filsafat yang sangat materialis ya, sehingga jiwa pun dibayangkan secara material ya. Jadi tangan saya, mata saya itu adalah bagian-bagian dari jiwa saya. Dan kemudian puncaknya ada pada hegemonikon, pada prohairesis yang akan semacam mengendalikan 8 bagian jiwa tadi itu. Itu yang sepenuhnya tergantung padaku. Lalu yang namanya tubuhku, harta milik, relasi kuasa itu sama sekali tidak tergantung padaku. Learn to distinguish what you can and cannot control. Within our control are our opinions, aspiration, desire. The things that repel us, they are directly subject to our influence. Jadi apa yang tergantung pada kita adalah wilayah yang bisa kita tangani. Prohairesis. Kadang-kadang diterjemahkan sebagai will ya. Atau segala apa yang muncul dari kehendak dan tindakan bebas kita. Apa yang tergantung pada diri kita merujuk pada wilayah di mana kita bisa menjadi tuan dan bebas menggunakannya tanpa tergantung pada orang atau faktor luar. Dan itu bisa dilakukan tanpa bisa dihambat oleh faktor eksternal. Artinya gerakan jiwa lah yang dimaksud bersifat sama sekali tergantung pada diri kita. Memang betul gerakan di jiwa seringkali diprovokasi oleh sebab-sebab dari luar. Namun meski begitu, gerakan itu sendiri bersifat interior, bisa diikuti, dirasakan, dan kemudian ditolak, ya, terlepas dari faktor luar yang memprovokasinya. Gerakan interior dalam diri ini tergantung pada diri kita sepenuhnya. Di situ kita menguasai diri kita sepenuhnya. Jadi, kalau saya berhadapan dengan iPhone,
lalu ada emosi macam-macam ya, maka untuk setelah itu sudah clear ya, apakah saya akan bernafsu mengingini iPhone itu, atau kemudian saya sebetulnya ya sudah, kalau nanti dapat ya oke, nggak dapat ya oke ya. Nah, untuk saya sudah clear bahwa yang namanya iPhone itu tidak tergantung pada saya. Yang tergantung pada saya adalah bagaimana saya menangani emosi saya. Ya, apakah saya akan menyikapi iPhone itu dengan nafsu ingin ya, iri hati, ataukah dengan teguh berpengharapan saja. Jadi inilah yang sepenuhnya bisa kita olah. Soal iPhone atau bahkan soal kematian seseorang ya, itu juga sama sekali tidak tergantung pada saya. Ya kematian, it happens, ya, itu terjadi. Yang tergantung pada saya adalah apakah kemudian saya akan merasa pahit, merasa sesal, merasa sedih, atau kemudian saya malah merasa nikmat ya, karena saya mendengar seseorang meninggal, wah itu kan orang yang saya nggak suka gitu ya, orangnya emang ngaco, orangnya syukur lu mati gitu ya. Nah, lalu kita merasa nikmat ya. Nah, rasa nikmat atau rasa sesal inilah yang sepenuhnya tergantung pada kita, yang bisa kita luruskan ya. Tapi bahwa ada kematian, orang lain mati, itu tidak tergantung pada saya. Jadi yang up to us, up to me adalah value, judgments, desire, aversion, impulse to act. Semua ini yang di luar tidak tergantung pada saya. Mau harga gas, mau ban saya pecah, pertandingan tenis yang dibatalkan, ya, pemilu, ya, politisi, lalu lintas, ya, ada customer yang tiba-tiba marah, cuaca yang tiba-tiba panas, buruk, ya, stock market yang ambruk, ya, reputasi, ya, your own body, ya, fame, ya, itu semua menurut Stoa tidak tergantung pada saya. Itu adalah hal-hal eksternal ya, yang sedemikian banyak faktor ya, sehingga itu betul-betul memang tidak tergantung pada saya ya. Misalnya reputasi ya, mungkin Anda memiliki reputasi sebagai orang baik segala macam. Mungkin Anda pikir ini sepenuhnya milik Anda ya. Tapi kalau kita pikir dalam-dalam ya, bahwa Anda dikenal seperti ini itu kan sebetulnya sama sekali nggak tergantung pada Anda ya. Ada sedemikian banyak faktor ya yang membuat Anda seperti sekarang ini begitu ya. Dan dalam sekejap ini semua juga bisa hilang begitu ya, karena adanya faktor-faktor di luar kontrol Anda. Election apalagi ya, yang namanya pemilu itu sepenuhnya tidak tergantung pada Anda ya. Ada macam-macam faktor yang bisa membuat ke sini atau ke sana. Pusat otonomi manusia adalah jiwanya. Dalam jiwa itu ada sebuah prinsip pengendali, komando yang sering disebut sebagai hegemonikon atau prohairesis ya. Dan di situ yang namanya kebebasannya, diriku sebenar-benarnya ya. Jadi jiwa kita yang anggotanya 8 tadi itu ada semacam pusat kontrol ya, yang kemudian dia akan menentukan ya apakah akan begini atau begitu. Apa-apa yang tergantung padaku adalah hal yang berkaitan dengan pilihan dan tindakan jiwaku, di mana aku bisa menilai atau tidak menilai sesuatu, aku menghasrati atau tidak menghasrati sesuatu. Sebaliknya di luar jiwa, apa yang tidak tergantung padaku, not up to us ya, uk ebhemin ya, ditentukan misalnya adalah tubuh, bagian tubuh, apa yang kita miliki, kehormatan, reputasi, kekayaan, orang tua kita, saudara-saudari, anak-anak, negara, atau siapa saja yang menjadi anggota komunitas di mana kita berada. Itu semua bersifat eksterior, asing dari yang paling inti dari diri kita, yaitu jiwa. Itu makanya dikatakan oleh Epictetus ya, dan juga Marcus Aurelius, tidak tergantung pada kita. Hegemonikon. Ini gambaran untuk jiwa ya, jadi seperti laba-laba begitu. Ini adalah sulur-sulurnya 8 bagian jiwa ya. Jadi kalau ada satu bagian jiwa, misalnya mata saya melihat iPhone ya, atau perabaan saya, atau indera pencecap saya merasakan nikmatnya sesuatu ya, maka ini seperti jaring-jaring, kemudian akan bergetar dan sampai ke hegemonikon ya. Dan hegemonikon ini yang kemudian akan memutuskan ya, apakah menindaklanjuti informasi dari indera-indera itu atau tidak. Kadang digambarkan seperti gurita ya, hegemonikon ini ya. Jadi semacam kepala yang dengan sulur-sulurnya, bagian jiwa tadi itu ada 5 panca indera, ada speech ya, kata-kata, ada organ reproduksi ya, dan hegemonikon sendiri. Apakah tubuhku tinggi atau pendek? Apakah umurku panjang atau pendek? Mengapa aku lahir di desa daripada di kota?
Secara strict itu semua sama sekali tidak tergantung dari gerakan interior jiwaku. Biar aku menimbang, memutuskan untuk ingin berumur panjang, yang namanya faktor eksternal, faktor genetika, makanan, iklim negara di mana aku hidup, terlalu banyak. Sehingga akhirnya soal panjang pendeknya umur memang tidak tergantung padaku. Aku tidak bisa menjadi tuan atas kelahiranku sendiri, kematianku, atau penyakitku. Meski tubuh ini milikku, harus kuakui bahwa lebih sering ia menjadi sesuatu yang asing bagiku. Tidak semua hal dari tubuh bisa sepenuhnya kita kendalikan. Rasa sakit, sensasi rasa sakit atau nikmat sama sekali di luar kontrol kita untuk menguasainya. Kesuksesan dan kehormatan yang bisa kita cari-cari untuk kita gapai. Tapi sangat benar bahwa kedua hal itu juga tidak sepenuhnya tergantung pada diri kita. Ada begitu banyak faktor yang tidak bisa dihitung, kejadian-kejadian dari luar yang tidak bisa kita kuasai, yang justru sangat menentukan datang tidaknya kesuksesan dan kehormatan tersebut. Ini sedikit epistemologi yang agak mungkin lebih rumit lagi begitu ya, tapi tidak apa-apa, nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas lagi ya. Jadi nanti kira-kira 8 menit lagi saya akan selesai ya. Jadi dalam cara kaum Stoa memahami realitas ya, pada saat saya melihat misalnya pohon ya, atau melihat iPhone ya, atau pada saat saya mencecapi kue, makanan yang enak, yang memberikan kenikmatan, atau pada saat saya diberi wine begitu ya, maka pertama sebetulnya yang kita terima adalah impresi, semacam cetakan ya, cetakan. Jadi rasanya wine itu kan tercetak di lidah ya. iPhone itu kan tercetak di mata begitu ya. Kita punya bayangannya. Jadi ada impresi, ada cetakan, yang lalu cetakan itu akan diubah menjadi proposisi, pernyataan ya, yang merupakan bentuk lain dari representasi. Wine ini enak. iPhone ini canggih. Ya. Jadi ketika kita menerima cetakan itu lalu keluarlah pernyataannya, dan itu lalu menjadi representasi. Saat saya melihat seorang duduk di bawah pohon, maka penglihatanku yang adalah bagian dari jiwa ya, mata, memberikan impresi itu ke jiwa. Jadi mataku memberikan impresi itu ke hegemonikon. Dalam bentuk proposisi, ada orang duduk di bawah pohon. Main jiwaku lalu memberikan penerimaan atau penolakan atas proposisi tersebut. Ya, jadi wine ini enak sekali. Nah, ketika saya membuat representasi itu, hegemonikon, main itu punya kesempatan untuk mengiyai atau menolak representasi yang baru saja saya buat itu, bahwa wine itu enak. Ya, kalau saya mengiyai, maka saya lalu muncul rasa nikmat. Ya, memang enak sekali gitu ya. Tapi kalau ketika muncul representasi wine ini nikmat, wine ini rasanya begini-begini. Tapi kemudian jiwa saya mengatakan, ya itu kan juga wine seperti yang lain-lainnya gitu ya, seperti minuman yang lainnya. Artinya Anda menidak terhadap representasi itu, lalu Anda meluruskannya, ini kan seperti anggur-anggur lainnya saja, kelas standar saja. Nah, jadi Anda bisa saat membuat representasi itu sebenarnya ada jarak ya, di mana Anda berkesempatan untuk mengiyai atau menidak terhadap representasi tersebut. Jadi persepsi atas sebuah peristiwa eksternal ya, melihat orang duduk di bawah pohon, ini yang disebut sebagai first impression ya, impresi pertama yang telanjang begitu saja. Lalu untuk first impression biasanya ada penilaian spontan yang sifatnya involuntary, unconscious ya, seperti kisah Gelius di mana tiba-tiba ada penilaian dan itu menakutkan. Pikiran yang sadar lalu memberikan presentasi, proposisi representasi atas dasar impresi yang diterima dari luar sekaligus unconscious judgment yang telah terjadi sebelumnya. Akhirnya proses pengiyaan atau penolakan atas proposisi tersebut. Cerita Gelius ini adalah merujuk kepada orang yang dia naik kapal ya, lalu tiba-tiba ada ombak besar begitu ya, dan kemudian dia langsung pucat ya, dan dia langsung bereaksi seperti orang ketakutan begitu ya. Lalu kan orang bingung, loh Gelius katanya kamu itu stoik, kok kamu di depan ombak aja udah ketakutan begitu ya.
Harusnya Stoik itu kan bisa dengan cepat ya meluruskan representasi ya, tidak perlu takut dengan ombak. Ya. Kan tidak ada yang buruk di masa sekarang ini untuk seorang Stoa. Nah maka lalu diteorikan ya bahwa sebetulnya yang dialami Gellius belumlah sampai ke level representasi ya. Dia baru dikenai first impression ya, yang begitu besar begitu ya, sehingga secara spontan dan involuntary lalu dia takut begitu ya. Tapi setelah beberapa saat kemudian dia bisa meluruskan ya dan mengatakan bahwa ya ada air berjumlah banyak yang mengenai kepala saya begitu ya. Jadi setelah dia meluruskan begitu tentu lalu rasa takut itu bisa dicabut. Memang dalam persoalan ini berkenaan dengan epistemologi kita selalu berhadapan dengan sumber data. Apakah sumber data yang diolah oleh panca indera bisa dipercaya atau tidak? Atau dalam kasus lain soal pengiyahan atas impresi ternyata juga terkait erat dengan value judgment yang seringkali masuk begitu saja di situ. Jarang sebuah informasi yang masuk panca indera kita terima secara telanjang begitu saja. Seringkali informasi itu sudah tercampuri oleh penilaian tertentu. Jangan mengatakan, ini dari Marcus Aurelius ya, jangan mengatakan sesuatu yang lebih daripada sekedar apa yang dilaporkan oleh impresi pertama yang datang padamu. Kamu diberitahu bahwa seseorang berbicara hal yang buruk tentang dirimu. Itulah yang diberitahukan kepadamu. Kamu di situ tidak diberitahu bahwa kamu dihina. Aku lihat ada anak kecil sakit. Itulah yang aku lihat. Tapi soal apakah dia ada dalam bahaya, itu sama sekali tidak aku lihat. Dengan cara seperti itu, ikutlah selalu impresi pertama dan jangan tambahkan dari dalam dirimu apapun pada impresi pertama tersebut. Ya, jadi kalau Anda, telinga Anda mendengar laporan ya, bahwa oh Bapak ini dibilangnya begini begitu ya. Ya sudah bertahanlah pada informasi itu. Jangan lalu kemudian jump to conclusion ya. Jangan langsung mengatakan, aduh saya sedang dihina ya. Tidak ada hubungannya ya antara informasi tadi itu dengan Anda lalu menyimpulkan saya sedang dihina. Saya sedang dihina itu kan representasi Anda atas informasi tadi itu. Aku melihat anak kecil ya sakit ya, ya yang saya lihat anak kecil sakit. Tapi kalau kemudian saya menyimpulkan wah anak ini akan mati, nah ini kan sebuah penilaian ya yang belum tentu benar. Pada titik ini semua jelas kita tidak boleh menerima impresi yang di dalamnya disertai penilaian implisit. Impresi yang disertai nilai adalah impresi yang salah. Namun kita masih berhadapan dengan masalah. Bila proposisi ada ombak di atas kepalaku dan itu mengerikan kita tolak, toh kita masih berhadapan dengan soal apakah proposisi ada ombak di atas kepalaku selalu benar ya. Bagaimana membedakan antara impresi yang benar dan impresi yang salah. Maka Stoa lalu akan berbicara mengenai terminologi impresi melekat ya, kataleptike. Sebuah impresi yang dari dirinya sendiri menjamin kebenarannya sendiri. Impresi ini tidak membutuhkan pembenaran dari luar ya, karena dari dirinya sendiri menjadi landasan pengetahuan kita. Epictetus hanya memberikan satu contoh untuk soal ini ya, misalnya di tengah siang hari bolong, cobalah Anda membuat representasi saat ini adalah malam hari. Jelas tidak mungkin kan? Impresi bahwa kita sedang berdiri di tengah siang hari bolong itu begitu jelas ya, sehingga ya sangat tidak mungkin ya untuk kita membuat pernyataan yang berbeda. Matahari yang panas membakar kepala kita terlalu jelas untuk ditolak dengan mengatakan saat ini malam hari. Saat tengah hari dengan demikian panas, impresi ini menuntut dari dirinya sendiri bahwa kita mengiyainya sebagai ini siang hari. Inilah contoh untuk impresi melekat ya, kataleptike ya, yang tidak membutuhkan bukti dari luar untuk mendasarkan kebenarannya. Oke. Ya saya kira itu ya. Jadi kalau kita berhasil memiliki impresi-impresi dan yang lurus ya, apalagi yang katalepsis, maka kita lalu mempunyai pemahaman dan kumpulan dari pemahaman-pemahaman ini yang bisa lalu membentuk yang namanya pengetahuan atau episteme ya. Saat menjulurkan tangan dengan jari terbuka, di situ ada impression. Ketika jari-jari mulai ditekuk membuat kepalan, di situ ada pemahaman, kataleptike.
Dan saat jari terkepal dirangkumi oleh tangan satunya, maka di situ ada pengetahuan. Dan pengetahuan hanya ada pada level orang bijak ya. Jadi gambarnya begini. Ini adalah impresi, ini ada mulai punya pemahaman ya. Impresi dan pemahaman, dan ketika nanti mulai di kepal begini, maka Anda memiliki yang namanya epistemic knowledge, pengetahuan ya, yang bagi Stoa ini hanya orang bijak yang mampu memilikinya. Make it your student then to confront every harsh impression with the words, "You are but an impression and not at all what you seem to be." Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan. Nanti kalau ada pertanyaan ya, diskusi ya, silakan. Baik, pertanyaan pertama atau mungkin diberikan kepada Bapak Markus. Ya. Oke. Mungkin ya, silakan. Ya, terima kasih Romo Stio. Saya praktisi. Kadang-kadang saya berhadapan dengan karakter orang gitu ya. Semalam sebelumnya Romo, saya melihat bagaimana stoikisme, paham ini merasa ketenangan, harmonis. Tetapi ketika dia dapat tekanan dari luar, di luar sistem dia, apakah dia terpengaruh? Berarti ini paham yang sangat ideal begitu. Kebetulan saya sering menyaksikan bagaimana perilaku seseorang di pengadilan khususnya, ketika dia mengalami satu interogasi, praktisnya begitu ya. Ketika dia dapat tekanan, apakah dia mampu melewati proses yang disampaikan oleh Romo tadi? Kira-kira gitu, Romo. Itu pertanyaan saya. Baik, langsung saya jawab atau? Silakan, silakan Romo. Ya, tentu kalau dalam stoikisme tujuannya adalah Anda bisa menghadapi tekanan sekeras apapun ya. Jadi misalnya yang menarik, contoh yang saya tulis di buku Ataraxia juga itu tentang seorang bernama Cato ya. Cato ini jenderal Romawi ya, jadi pemimpin besar ya. Dia diludahi sama orang ya, cuh gitu ya, mukanya begitu kan. Kalau Bapak diludahi mukanya begitu, gimana reaksi Bapak? Tergantung ini Romo. Ya saya tanya, gimana? Tergantung apa sih? Secara emosional, iya. Kalau bicaranya teori yang Romo sampaikan tadi ya, saya harus bisa menerjemahkan itu sebagai sebuah penyelesaian diri. Tetapi kalau orang yang tidak memiliki respon di bawah tekanan. Bukan, kalau Bapak misalnya saya ludahi, cuh begitu ya, Bapak akan gimana reaksinya? Secara manusiawi saya tidak bisa terima. Oh, Bapak tidak. Jadi Bapak marah kan? Belum bisa dikatakan marah, Romo. Tidak bisa menerima kejadian itu. Kenapa tidak bisa menerima? Itu terkait dengan etika. Oh, etika. Ya. Jadi kalau dalam Stoa itu kan si Cato ini ya, ketika dia diludahin sama orang ya, cuh gitu ya, mukanya begitu ya, dia diam saja. Lalu kan temannya bingung, loh kamu kok nggak marah? Dia bilang, kenapa saya harus marah? Ada apa? Loh kamu kan diludahi. Iya, diludahi. Terus kenapa? Loh, kamu kan dihina sama orang. Loh, apa hubungannya? Apa hubungannya diludahi dengan menghina? Saya tadi itu hanya merasa tiba-tiba ada air hinggap di hidung saya sama di dahi saya, mirip seperti air hujan. What's the point? Kenapa saya harus marah begitu ya? Ada air datang menghinggapi saya. Air datang itu kan tidak tergantung pada saya. Itu completely di luar urusan saya. Yang tergantung pada saya adalah apakah saya menganggap ini air atau saya ini menganggap apa begitu ya. Tapi yang jelas saya anggap ini hanya air tiba-tiba nemplok di hidung sama di dahi saya. Itu kalau seorang Stoa begitu, Pak. Ya, jadi tidak rumit ya, tidak pakai tergantung begitu ya. Dia udah punya cara representasi yang jelas ya, bahwa yang namanya tubuh, reputasi, bahkan orang mau bunuh ya, bajai mau datang nabrak Anda ya, itu semua tidak tergantung pada Anda. Yang tergantung pada Anda adalah kontrol emosi.
Nah, kontrol Oke. emosi hanya bisa didapatkan lewat representasi yang tepat. Melatih itu berarti Romo ya. Dilatih Ya, itu. stoikisme intinya adalah latihannya. Menciptakan harmonisasi berarti dalam diri. Tujuannya seperti itu ya, tetapi itu hanya bisa dicapai lewat latihan yang terus-menerus ya. Karena setiap saat kita ini kan didera berbagai macam hal ya, yang membuat kita bereaksi kan. Ya. Apalagi seperti di pengadilan begitu kan. Kalau Anda mendengarkan orang melancarkan kata-kata yang tadi itu ya, kata-kata yang tidak baik tentang Anda begitu ya. Anda dituduh melakukan ini, melakukan itu begitu ya. Ya kalau Anda seorang stoik ya saya mendengar ada banyak kata-kata ya yang lewat di telinga saya begitu ya. Apakah kemudian itu sebuah hinaan atau sebuah tuduhan? Ya tidak ada hubungannya begitu ya. Saya hanya bisa mengatakan kata-kata itu seperti radio rusak saja begitu. Saya hanya ketawa-ketawa mendengar apa rangkaian kata-kata yang kayak puisi tadi begitu ya. Ya kalau saya merepresentasikan kata-kata itu seperti itu, lalu kan saya tenang-tenang aja. Oke. Jadi kuncinya adalah sekali lagi pembedaan inti adalah apa yang tergantung pada saya, yaitu emosi-emosi saya, jiwa saya, rasa takut, rasa marah, rasa jengkel, rasa gembira ya, dan segala hal di luar saya. Bahkan badan saya pun tidak tergantung pada saya. Apalagi omongan orang, tuduhan orang itu sama sekali bukan urusan saya begitu ya. Silakan saja orang mau ngomong apa saja begitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana saya mereaksinya. Boleh saya selanjutkan, Romo? Boleh. Maaf Pak Buce. Oke. Makasih. Saya dibatasi Romo. Terima kasih jawabannya Romo. Ya, terima kasih Pak Buce, dan kita ke penanya berikutnya dulu ya. Nanti kalau ada waktu baru kita ke Pak Buce lagi. Oke, baik, kita ke Bapak Markus yang sudah raise hand. Saya persilahkan kepada Bapak Markus untuk memberikan pertanyaannya. Halo, selamat malam Romo. Selamat malam Markus. Ya, salam kenal sebelumnya Romo. Saya baru ikut Romo ini dalam kelas ini. Romo, saya mau bertanya begini. Kalau misalnya karena saya awam ya dan baru belajar juga tentang Stoa ini, saya lihat memang dalam mengkontrol perasaan, terutama dari yang hal-hal eksternal yang kadang-kadang dalam kehidupan itu kita didera, itu ada cara-cara yang sangat bagus ya untuk terutama dari pemaparan Romo, jadi kita belajar lagi. Juga misalnya, tapi kita lihat juga ada sedikit kemiripan, misalnya dengan jalan tindakan yang dilakukan misalnya seperti di agama Romo. Contohnya para sufi, Bante, orang-orang kudus, the saints, begitu ya Romo ya. Pertanyaan saya mungkin spesifik saja langsung masuk ke the way of the saints, begitu ya Romo ya. Karena sedikit banyak mungkin ada yang bersinggungan. Di mana Romo yang kalau misalnya dalam pandangan sebagai Romo, seorang Kristiani, kita bagus belajar ini tentang Stoa, tetapi ada hal-hal yang kita tidak baik jalankan, tapi lebih baik kita meneladani seperti orang kudus, begitu Romo pertanyaan saya. Terima kasih Romo. Ya, jadi dalam sejarahnya Stoikisme itu memang akan dekat dengan Kristianisme ya, terutama metodenya yang dipakai, bukan filosofinya. Kalau filosofinya kan dia materialis ya, bahkan dia membolehkan bunuh diri segala ya. Tetapi metodenya yang disebut adalah dengan istilah askesis, ya, askese ya, asketik ya, kalau Anda pernah mendengar istilah itu ya. Askesis itu bahasa Yunani, artinya exercise. Ya, artinya ada latihan ya. Makanya dalam tradisi kerohanian Kristiani, misalnya kalau misalnya saya berbicara ya ketika saya sebagai calon Romo dilatih di novisiat ya, untuk latihan bermeditasi, mengheningkan diri ya, memilah-milah macam-macam hal begitu ya. Apakah ini perasaan pribadi saya atau sebetulnya misalnya saya merasa dibenci oleh orang tua saya gitu ya. Ini sebetulnya apakah betul orang tua saya membenci saya atau sebetulnya perasaan saya bahwa orang tua saya membenci saya?
Nah ini kan latihan membeda-bedakan. Ini tuh kan dulu saya nggak tahu bahwa ini Stoa ya. Dulu saya nggak paham bahwa ini sebetulnya prinsip-prinsip yang sudah diajarkan di Stoikisme ya, untuk memilah antara representasi pribadiku dengan halnya. Ya, seringkali kan penyembuhan luka batin itu kan bisa didapat ketika kita berhasil memilah itu ya. Ya, kita percaya bahwa kita diputus pacar karena kita apa-apa begitu ya, dan kita membawa kebencian terus-menerus begitu ya. Padahal itu sebetulnya hanya representasi kita saja. Kita nggak pernah mengkonfrontasi ya sebetulnya apa betul ya pacar saya itu melakukan hal-hal yang saya bayangkan itu. Nah, jadi kebiasaan memilah antara halnya dan representasi ini penting. Kemudian nosi istilah askesis itu sendiri ya, exercise ya. Hidup rohani kalau untuk orang-orang yang tadi kamu bicara mengenai jalan sufi ya, jalan kekudusan ya. Hidup rohani itu kan memang sebetulnya ya mungkin bagi Anda yang di luar begitu ya, yang awam mungkin Anda berpikir ya tentang hidup rohani itu seperti apa. Tapi sebetulnya yang kita lakukan sehari-hari itu hanya exercise, latihan. Ya, latihan untuk hening ya, latihan untuk ada waktu untuk refleksi diri ya, ada waktu untuk doa ya, ada waktu untuk ekaristi ya, dan itu dari hari ke hari ya, hari ke hari ya, you have to do it, you have to practice it ya, jadi harus askesis, harus menjalankannya ya. Jadi makanya saya bilang metodenya itu saya kira dipakai ya oleh Kristianisme ya, karena ini metode yang juga saya kira tadi itu ya tentu menjauhkan kita dari emosi-emosi negatif ya, menjadi orang yang pemarah, orang yang gampang paranoid, gampang takut ya. Kan repot ya kalau Anda menjadi pemimpin agama dan Anda orangnya paranoid, penakut begitu ya. Kalau Anda aja penakut, nanti umatnya gimana begitu kan? Atau Anda itu orang yang penuh iri hati begitu ya. Wah ini repot nih kalau pemimpinnya ini matrek banget begitu ya, apa-apa pengen begitu ya. Nanti kasihan umatnya ya. Jadi saya kira untuk penaklukan penundukan emosi-emosi negatif dan lalu bersifat optimis ya, gembira, waspada dan penuh pengharapan ya. Saya kira itu membuat stoikisme dengan gampang lalu blending ya dengan tradisi kerohanian Kristiani. Meskipun kalau disuruh ngomong eksak teksnya ya, lalu menjadi rumit ya di situ ya. Tetapi yang saya omongkan ini hanya semacam feeling umum saja begitu ya, bagaimana relasi Kristianisme dengan Stoikisme, karena minggu lalu ada yang bertanya tentang Paulus ya, kaitan Paulus dengan Stoikisme, dan memang di Kisah Para Rasul dan di surat-surat itu memang ada misalnya istilah logos ya. Logos itu kan sangat stoa sekali ya. Injil Yohanes juga memakai istilah logos ya, pada awal mulanya adalah logos ya. Tapi kan di Kristianisme logos itu kan menjadi Yesus sendiri ya, menjadi pencipta ya, dalam creation itu ya. Sementara kalau untuk Stoa kan logos kan semacam prinsip universal yang impersonal begitu ya, semacam prinsip rasional saja ya. Jadi dalam term-term gitu memang ada penggunaan istilah-istilah Stoik ya, tetapi sama sekali berbeda ya, dalam Kristianisme dan Stoikisme. Yang satu materialis, sementara Kristianisme ini kan spiritual. Begitu jawaban umum saya, Markus. Oke, terima kasih terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Markus, dan kita langsung saja ke penanya berikutnya dari yang raise hand. Ada Ibu Liza Astuti. Saya persilahkan kepada Ibu Liza Astuti untuk memberikan pertanyaannya. Baik. Oke. Suara saya? Iya. Mungkin bisa support headsetnya aja ya Kak ya, mungkin ya. Kayaknya agak mengganggu kalau pakai headset. Dan suara saya? Ini sudah kedengaran, bagus. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya adalah salah satu yang awam ya dengan teori stoikisme ini. Dan untuk dua pertemuan ini, saya menemukan sebuah ketertarikan dengan filsafat di bidang ini. Tapi
kemarin karena saking penasarannya, saya cek-cek di buku ini di sekitar bab 5. Saya menemukan ada semacam kumpulan gitu untuk bab 5-nya, perbincangan dengan Wiwit. Jadi ada satu pernyataan bahwa yang bisa misalnya salah satu hal yang menghilangkan stres adalah bisa membuat stres itu mendalam adalah ketika kita memikirkan bahwa dunia itu harus adil, sehingga kita terus berpikir sehingga emosi-emosi negatif itu timbul dalam pikiran kita. Kemudian bahwa satu hal bahwa apapun yang terjadi kita harus terima. Lepas dari itu semua, tapi menyambung dari jawaban Romo untuk penanya pertama, misalnya dalam kasus-kasus tertentu, misalnya seorang diludahi atau dianggap rendah gitu di satu kelompok tertentu, Stoikisme mengajarkan pengendalian diri yang sangat baik, prinsip pengendalian diri yang sangat baik. Namun, apakah di dalam Stoikisme ada semacam prinsip-prinsip perlawanan atau strategi-strategi tertentu yang kita lakukan untuk melakukan perlawanan, tapi tanpa kekerasan gitu. Jadi ketika kita diludahi, seperti yang Romo katakan bahwa kita bisa menjelaskan bahwa saya merasakan ada sesuatu yang berbentuk cairan hinggap di muka saya, itu prinsip pengendalian diri yang sangat bagus. Tapi apakah di dalam kejadian itu Stoikisme memiliki prinsip tertentu atau strategi-strategi untuk melakukan perlawanan tanpa kekerasan? Kira-kira itu pertanyaan saya, Romo. Ya, terima kasih Lisa. Jadi itu bukunya Manampiring itu memang bagus ya, karena dia bahasanya bahasa gaul ya, bahasa anak-anak ya, bahasa anak muda, sorry. Kalau tulisan saya Atareksia kan memang lebih filosofis begitu ya. Jadi itu keunggulannya si Manampiring, karena dia main di sosmed juga ya, itu dia komunikasinya bagus. Nah, tentang pertanyaan kamu, strategi perlawanan, menurut saya ya justru persis yang dilakukan Cato itu adalah strategi perlawanan. Tanpa kekerasan. Paham? Jadi gini, kalau misalnya kamu meludahi orang, kan maksud kamu kan pengen bikin dia emosi kan? Ya kan? Kalau kamu meludahi orang, kan kamu itu kan pengen menghina dia kan? Mungkin bukan seperti itu, tapi lakukan perlawanan artinya saya tidak menginginkan untuk dia emosi atau jadi kita menjadi percekcokan di dalam, tetapi saya lakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa saya tidak terima dengan kejadian ini. Tapi itu jauh dari kekerasan, jauh dari kejadian yang akan menimbulkan pertengkaran, kira-kira gitu. Jadi justru yang dibuat oleh Cato itu, jadi ketika dia diludahi, gitu ya, dan dia merasa tidak ada apa-apa, itu adalah sebuah perlawanan tanpa kekerasan. Karena kemudian orang yang menghinanya, yang bermaksud menantangnya itu ternyata, loh kok nggak ada reaksi, nggak ada apa-apa begitu ya. Sehingga akhirnya malah tidak terjadi percekcokan kan. Misalnya, saya sedang rapat, ya, saya sedang rapat nih. Lalu teman di seberang sana itu mancing-mancing saya. Nyebut inilah, nyebut itulah, memancing saya ya. Sebetulnya saya tahu maksudnya untuk memancing supaya saya marah. Ya kan? Kan kalau prinsipnya normalnya kan saya harus dibenarkan, nggak bisa itu kan fitnah itu, nggak baik itu ya. Nah kalau saya membenarkan nanti kan itu yang dia harapkan kan dia berharap supaya saya bereaksi kan, dan kalau kemudian nanti kan lalu muncul menjadi rame begitu kan. Nah tapi kalau kemudian dia mancing-mancing saya, dia memfitnah sana sini, kemudian saya dalam hati kok ada suara kresek-kresek ngomong nggak jelas kayak radio rusak begitu ya. Jadi saya merasa tidak mendengar apa-apa dan saya pandangan mata saya kayak tidak melihat apa-apa begitu ya. Kira-kira gimana orang-orang itu yang sudah berusaha konspirasi untuk memancing saya itu? Nggak berhasil kan?
Jadi justru itulah strategi perlawanan yang tanpa kekerasan. Moderator, boleh saya nambah sedikit aja, nggak banyak. Mohon maaf, nanti aja ya mungkin ya Kak ya. Kita ke yang lain ya Kak. Ya. Mohon maaf banget Kak. Ya. Oke, kita langsung ke penanya berikutnya yang dari chat. Saya sudah melihat ada Bapak Rio Soimahu telah memberikan pertanyaannya dan saya akan bacakan. Bagaimana mendamaikan kehendak bebas manusia dengan determinisme dalam pandangan Stoa? Terima kasih. Silakan Romo. Ya, itu jawabannya sebetulnya sudah saya di buku Ataraxia ya. Itu sudah saya bahas dengan apa ya? Sangat lengkap begitu determinisme sebentar. Aduh, saya lupa menandai. Jadi satu sisi ada semacam semuanya itu sudah semacam dalam hidup itu semuanya sudah ditentukan begitu ya. Iya begitu ya. Bahwa saya terlahir sebagai orang Jawa ya, bahwa kemudian saya menjadi seorang dosen ya, bahwa saya kemudian ketemu Miki ya, kemudian saya ini kan kalau untuk orang Stoa itu kan semuanya itu kan hasil sebuah rantai peristiwa ya. Rantai peristiwa yang memang ujungnya ya seperti yang sedang saya lakukan saat ini begitu ya. Nah, apakah di dalam keseluruhan rantai peristiwa itu saya hanya menjadi boneka pasif? Iya dan tidak. Ya. Iya dalam arti bahwa memang rantai itu seperti itu begitu ya. Tapi enggak, karena rantai itu menjadi seperti itu juga karena keterlibatan saya. Ya, artinya saya mengiyai bagian-bagian dalam peristiwa hidup saya itu dan saya jalani ya, sehingga akhirnya rantainya seperti itu. Nah, jadi gampangnya tidak ada determinisme keras ya dalam pemikiran Stoa ya, dan juga tidak ada kebebasan dalam arti absolut ya, karena yang namanya determinisme dan kebebasan itu dalam prakteknya ya, misalnya kalau Anda merenungkan ya kenapa Anda bertemu dengan istri Anda begitu ya, kenapa akhirnya berkeluarga begitu ya, yaitu adalah gabungan dari dua-duanya. Begitu jawaban yang jadi itu saya berikan di buku Ataraxia saya halaman 56, 57, 58 ya. Jadi tegangan antara satu sisi determinisme dengan kebebasan yang tampak dalam istilah Stoa yang bernama providensialisme. Ya, adanya providence ya. Jadi untuk menggabungkan keduanya ya. Jadi yang namanya takdir, yang namanya logos, ya, yang namanya reason, yang namanya alam, yang mendeterminasi semuanya itu sebetulnya adalah semacam providence ya, semacam penyelenggaraan ya, penyelenggaraan yang semacam memberikan jatah kepada kita dan sejauh kita menerima jatah itu, lalu di situ kita juga terlibat. Jadi silakan dibaca ya penjelasannya dengan lebih rinci di halaman 56, 57 dari buku Ataraxia saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Bapak Rio. Dan kita langsung aja ke penanya berikutnya dari kakak atau bapak ya, Bapak Randy ya, Bapak Randy Vali. Silakan. Halo, selamat malam Romo. Saya ada pertanyaan terkait pembicaraan kita pada malam kali ini. Yang pertama, ada dua sih, tapi secara singkat saya jelaskan. Pertama, saya tertarik ini sih di buku Romo yang di Ataraxia ada juga menggambarkan bahwa ada suatu kejadian pembahasan Stoa itu mirip dengan Friedrich Nietzsche gitu, yang kalau ada hal yang buruk ya itu dipalingkan wajahnya gitu. Saya tertarik sih sebenarnya, ini mungkin agak out of topic sih ya, tapi saya tertarik sejauh mana sih relevansi pemikiran Nietzsche dengan Stoa gitu. Saya memang pernah baca juga Nietzsche kan kalau dia juga kalau dalam rasa sakit dia juga bisa, dia ngeliatnya itu ya itu gimana cara kita meresponnya gitu. Kalau emang itu cara kita bereaksi, kalau kita bereaksi itu secara berlebihan artinya ya itu diri kita juga ada yang salah terhadap sakit itu, karena sakit itu dia anggapnya itu tidak benar, bukan hal yang salah ataupun benar gitu.
Nah, saya penasaran sejauh mana relevansi pemikiran Nietzsche dengan Stoa gitu, yang mungkin Romo karena bisa melihat benang merahnya tuh apa yang bisa dipelajari juga. Lalu yang kedua, saya penasaran sama ini sih Romo, kan di buku Filosofi Teras juga ada mengutip dari tentang trikotomi kendali, itu yang dari William Irvin yang tentang a guide a good life gitu ya. Nah, yang saya ingin tanya adalah menurut pandangan Romo sendiri, karena itu kan menurut saya kan kayaknya kan pandangan baru ya, trikotomi kendali dari dikotomi kendali. Sejauh menurut Romo, trikotomi kendali itu, menurut Romo pandangannya apa sih terkait dengan penerapan Stoa? Apakah memang hal itu masih sejalan atau sebenarnya itu mungkin menjauh atau tidak gitu? Yang trikotomi itu apa ya? Trikotomi kendali. Jadi dia bilangnya kan kalau dikotomi kan ada hal yang kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kalau jadi William Irvin itu bilang bahwa sebenarnya ada tengah-tengahnya, Romo. Jadi apa yang kita lakukan masih bisa kita usahakan walaupun hasil akhirnya tidak tergantung sama kita gitu. Ya, jadi itu sebenarnya nanti akan menjadi bahasan di bagian pertemuan keempat ya. Oh, oke. Jadi nanti ya paling itu sih pertanyaan saya. Teknisnya adalah oikeiosis ya. Jadi itu sebenarnya dari Stoa juga ya, itu ajaran Stoa juga yang memang lebih rumit ya. Di sini juga saya belum berani, di Ataraxia saya belum berani ngomong ya. Saya hanya ngomong sedikit saja begitu ya, karena memang lebih rumit. Tapi nanti akan saya bahas di pertemuan terakhir ya, tentang di antara apa yang tergantung padaku dan apa yang tidak tergantung padaku, itu ada term tengah namanya oikeiosis yang akan berkaitan dengan katekon, dengan duty ya, dengan kewajibannya. Itu nanti kita bahas di pertemuan keempat. Untuk pertanyaan pertama, kalau kedekatan dengan Nietzsche, tentu yang sangat sering banyak diomongkan adalah doktrin kekembalian yang sama secara abadi. Ya, bahwa the eternal recurrence of the same ya. Bahwa segala sesuatunya itu akan berulang lagi. Di Stoa kan memang ada keyakinan ya kosmologis bahwa alam semesta yang berasal dari api ya, yang punya tegangan ya, pneuma ini pada titik tertentu dia akan mengalami tegangan maksimal ya, dan alam semesta ini akan meledak dalam sebuah konflagrasi final ya, ledakan terakhir ya, kayak kiamat begitu ya. Lalu semuanya akan kembali menjadi api abadi. Dan api abadi ini pada titik tertentu akan membentuk alam semesta lagi. Alam semesta yang persis sama dengan yang kita hidupi saat ini ya. Di mana saya ceramah di depan Zoom dan Anda mendengarkan seperti itu ya. Jadi persis plek begitu ya. Jadi kosmos itu hanya akan berulang-ulang lagi. Nah, Nietzsche juga berbicara yang sama mengenai the eternal recurrence of the same. Ada perdebatan ya, apakah Nietzsche mentah-mentah mengutip Stoa ya. Kalau saya sendiri sih cenderung enggak ya. Jadi tentu Nietzsche tidak punya doktrin kosmologis ya. Dia lebih mengambil idenya saja. Tetapi untuk membicarakan dinamika eksistensial manusia ya, yang dalam hidup ini, ya kita sebetulnya kita melakukan hal yang sama, tetapi tidak persis sama begitu loh. Seperti seorang Mozart ya, dia bisa menulis ratusan partitur musik ya, tetapi dari ratusan itu apapun yang dimainkan kita selalu paham bahwa itu Mozart, ya kan? Meskipun itu teks untuk misa, untuk dansa atau untuk apa. Kita lalu kenal ini Mozart pasti ya. Jadi itulah gambaran tentang seorang seniman ya. Atau Picasso misalnya. Picasso itu bikin lukisan, bikin pahatan, bikin macam-macam gitu ya. Tapi kita lalu entah bagaimana lalu ngerti ini pasti Picasso begitu ya. Karena ada semacam style, ada gaya yang mirip gitu ya. Jadi kekembalian yang sama secara abadi saya tafsir lebih seperti itu ya. Tapi itu jadi secara istilah ada kedekatan dengan Stoa. Yang lainnya tentu adalah sikap yang tadi yang sudah kamu katakan juga ya, tidak ada yang buruk untuk saat ini ya. Jadi semuanya itu diterima oleh Stoa ya. Dan Nietzsche kan terkenal dengan doktrinnya amor fati ya. Jadi cinta kepada fatum, takdir ya, pada apapun yang ada. Dan ya sagen, mengatakan iya kepada apapun yang datang. Jadi di situ saya kira ada semacam ya sikap-sikap stoik juga ya dalam diri Nietzsche ya, untuk tidak ngejudge dunia, tidak menilai dunia dengan representasi kita, dan membiarkan dunia seada-adanya ya, dunia yang indah sekaligus mengerikan ya, yang sering dibayangkan seperti wanita begitu ya,
yang dari jauh tampilannya menarik ya, tetapi bisa menyembunyikan monster di baliknya begitu ya. Jadi realitas sebagai sesuatu yang makanya jangan cepat-cepat kita itu ngejudge bahwa dunia itu seperti ini, dunia seperti yang tadi yang dikatakan oleh Lisa ya, dunia harus adil begitu ya. Nah ini kan representasi kita saja yang membuat kita lalu malah galau sendiri ya, stres sendiri begitu. Jadi penerimaan pada dunia apa adanya dan mengatakan iya kepada dunia itu, saya kira di situ ada kemiripan ya, roh ya antara Stoa dan Nietzsche. Itu ya yang bisa saya jawab. Sekali lagi untuk yang trikotomi nanti kita bahas di akhir. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bapak Randy. Dan kita langsung saja ke penanya berikutnya dari Minci Melisa. Saya persilahkan. Selamat malam, Romo. Terima kasih juga, Hana. Ya, saya ingin bertanya. Tadi saya melihat stoikisme ini dekat sekali dengan kekristenan. Juga tadi Romo sempat mengatakan bahwa metode stoikisme itu juga dijalankan oleh umat Kristiani. Begitu pula dengan Zen Buddhism, yaitu mengelola nafsu negatif seperti memilah representasi pribadi dengan hal yang objektif. Apa benar memang ada kebaikan universal semacam ini yang tertanam dalam batin manusia dari beragam kebudayaan di dunia, seperti yang John Calvin katakan bahwa ini semacam common grace bagi semua orang. Begitu aja, Romo. Terima kasih. Iya, saya tidak bisa menjawab dengan pasti begitu ya, apakah iya apa enggak begitu ya. Karena ini kan pertanyaan sangat luas ya. Bahwa misalnya dari kebudayaan Yunani ada sesuatu ya, dari kebudayaan Cina ada sesuatu ya, dari macam-macam kebudayaan itu ada sesuatu ya. Ya itu faktanya begitu ya. Tapi apakah kemudian semuanya itu bisa kita rangkum ya sebagai common grace begitu ya? Karena kan kalau kita masuk detail, misalnya kayak stoikisme gitu ya, kita masuk detail misalnya doktrin bunuh diri, lalu kan kita jadi agak ini kan, agak wah kok ternyata kok ya juga nggak baik-baik amat begitu ya. Kok ada soal bunuh diri ini gitu ya. Atau kalau kita masuk detail misalnya di buku Ataraxia ini juga saya perbincangkan antara stoikisme dan kristianisme. Yang mengganggu itu kan dalam Stoa itu kan askesis ya, latihan, exercise itu kan dibuat ya tentu supaya kita menyesuaikan diri dengan alam ya. Tetapi alam yang dimaksud itu kan alam yang bisa baik bisa buruk ya. Jadi tidak ada nilai kebaikan dalam arti transenden yang menjadi horizon dalam pemikiran stoikisme. Dan menurut saya ini kekurangan yang cukup fatal ya, kekurangan yang cukup fundamental ya dalam stoikisme ya. Tiadanya horizon kebaikan yang sifatnya transenden. Maka lalu askesis ini latihan ini tanpa adanya horizon kebaikan yang transendental. Latihan kebaikan ini hanya latihan ini bisa untuk sesuatu yang baik, tapi juga bisa untuk sesuatu yang buruk. Gampangnya dukun-dukun black magic pun melakukan askesis begitu loh. Ya kan? Orang-orang yang punya ilmu hitam itu juga melakukan askesis mereka. Tapi kan untuk sesuatu yang buruk ya, mendapatkan semacam kekuatan-kekuatan begitu loh. Maka dalam arti ini catatan saya terhadap stoikisme kalau diperbandingkan dengan kristianisme adalah pada tiadanya horizon transendental begitu ya. Itu yang menjelaskan kenapa bunuh diri diizinkan. Sementara kalau dalam Kristianisme, karena adanya horizon yang transendental, bunuh diri tidak diizinkan ya, karena itu tidak baik. Begitu Mici. Jadi secara umum ya, mungkin kita bisa mengatakan itu baik ya. Tapi kalau kita masuk ke detail ya, lalu menjadi lebih rumit ya.
Iya, salah satu triumvirat Stoa juga pada akhirnya juga bunuh diri ya, Romo. Ya, Seneca bunuh diri. Oke, baik. Terima kasih. Terima Romo. kasih. Terima kasih Kak Minci Melisa telah memberikan pertanyaannya, dan kita langsung ke penanya berikutnya dari yang sudah chat melalui room chat dari Pak Pasaribu. Selamat malam Romo, saya ingin bertanya dengan sedikit menghubungkan dengan kondisi psikologis. Bagaimana dengan collective memory unconsciousness seperti sifat kecemasan atau sifat marah yang adalah turunan atau warisan? Dan tentang personal memory unconsciousness atau semacam suatu indoktrinasi yang ditanamkan sampai mengakar. Nah, apakah hal-hal seperti itu punya harapan untuk dirombak atau dipulihkan dengan metode stoik supaya tidak menimbulkan individu-individu yang liar, beringas, atau individu yang mudah menggerogoti rasa iri atau perasaan-perasaan diabaikan yang pada kondisi tertentu bisa muncul dalam bentuk aksi radikal atau teror? Terima kasih, Romo. Ya. Silakan Romo. Jadi di pertemuan yang lalu saya sudah mengatakan bahwa stoikisme itu menjadi inspirator untuk sebuah cabang psikologi yang namanya cognitive behavioral therapy. Ya, jadi bahwa prinsip-prinsip stoikisme ini dikembangkan dalam terapi perilaku ya kognitif ya. Perilaku lewat pendekatan kognitif. Memang ada teori-teori baru yang mengatakan bahwa yang namanya stres, trauma itu bisa diwariskan. Saya tidak terlalu yakin ya dengan teori itu ya. Seolah-olah kalau ibu saya itu dulu stres ya, lalu kemudian trauma ibu saya itu diwariskan secara genetis ke saya begitu ya. Saya nggak begitu yakin dengan itu ya. Tapi ada ilmu itu dan orang-orang banyak ngomong begitu ya. Termasuk kolektif apa tadi itu yang kemarahan yang semacam diwariskan secara genetis begitu ya kepada. Jadi misalnya kalau kita orang Jawa begitu ya, nenek moyang saya dulu itu kan marah sama Belanda begitu ya. Nah saya itu mewarisi secara genetis kemarahan saya pada orang Belanda begitu ya. Saya kok kayak gitu-gitu nggak terlalu yakin ya, nggak terlalu. Itu pembuktiannya agak susah begitu ya. Pembuktiannya gimana itu, risetnya nenek moyang saya juga sudah mati begitu ya, mau di riset apanya begitu ya. Sementara gen psikologis itu, jadi ada orang-orang yang ngomong seperti itu yakin ya, tapi saya skeptis ya, sampai sekarang saya nggak make sense untuk saya. Pendekatan kognitif behavioral therapy itu lebih kayak Stoa ya, lebih mendarat ya. Jadi kalau Anda punya kemarahan misalnya ya, kemarahan melihat orang asing atau kemarahan melihat suku tertentu begitu ya. Ya diterapi saja secara kognitif. Ya. Kenapa Anda marah? Pada saat apa Anda marah ya? Gambarkan kemarahan Anda ya. Lalu ditemukan dengan orang atau ras yang menjadi sumber kemarahan itu ya, supaya dia bisa membedakan fakta dan opini dia. Ya. Dan pelan-pelan ya, dengan perilaku begitu ya, antara opini dan faktanya itu dipertemukan terus, lalu orang bisa sampai pada menjarai dirinya sendiri ya, dari opininya sendiri. Oh ternyata kemarahan-kemarahan saya kepada ras tertentu atau kepada orang tertentu itu sebetulnya hanyalah opini-opini saya belaka begitu ya. Jadi apa ya, pengalaman yang konkret. Ya kan dalam pergaulan ya misalnya kita punya sentimen diskriminatif terhadap orang hitam misalnya ya. Ada macam-macam prejudis dalam kepala kita ya mengenai orang hitam gitu ya, yang membuat lalu kita itu berelasi secara nggak wajar ya, menyingkiri mereka atau lalu menghina mereka, memandang rendah mereka ya, macam-macam gitu ya.
Nah ini kan sesuatu yang sebenarnya bisa diterapi begitu loh, bisa diterapi dengan Anda lalu bertemu ya, bergaul ya dengan orang hitam gitu ya, lalu Anda paham bahwa ada orang hitam seperti yang Anda gambarkan itu, tapi ada yang enggak juga begitu loh. Ada yang orang hitam yang intelijen ya, yang pintar, yang normal seperti kita begitu ya. Sementara orang kita yang buruk seperti yang bayangan saya juga banyak begitu ya. Jadi saya kira pendekatan faktanya apa, lalu opininya apa ya, dan dengan latihan-latihan yang konkret itu bisa membantu orang membuka mata. Maka misalnya yang menarik dari teman-teman yang berupaya bekerja di bidang bukan deradikalisasi sih, tapi bekerja dalam bidang kerukunan antaragama begitu ya. Misalnya menarik, mereka mengajak anak-anak muda itu yang teman-teman Katolik diajak berkunjung ke masjid, ke pesantren ya, supaya mereka melihat, oh kayak gini toh yang namanya masjid, yang namanya pesantren ya. Lalu yang teman-teman Muslim diajak masuk gereja, ya, supaya mereka lalu juga melihat, oh ternyata gereja kayak gini begitu ya. Karena mereka itu kan juga punya opini macam-macam tentang gereja ya. Ada ketakutan-ketakutan luar biasa yang ditanamkan dari entah keluarga, lingkungan, teman-teman begitu ya. Sehingga lalu mereka punya bayangan yang enggak-enggak tentang gereja begitu ya. Nah, dengan terapi kognitif ya, ada penyadaran-penyadaran dan kemudian behavioral, perilakunya ya, diajak datang melihat ya, berkunjung ya. Lalu pelan-pelan orang bisa berubah ya. Begitu Pak Pasaribu kalau pendapat saya mengenai kondisi psikologis. Ya, baik. Terima kasih Pak kepada Bapak Pasaribu yang telah memberikan pertanyaan, dan mungkin ada sedikit tanggapan ya Pak mengenai hal ini dari Bapak Rio Somahu. Katanya untuk perempuan Aceh yang menjadi korban DOM melakukan itu. Para perempuan itu disebut inobaleh kalau nggak salah, dan ketika dari Kak Nurudin dari Fakultas Filsafat UGM, saya persilahkan. Halo? Ya, silakan. Ya. Bisa dengar? Oh ya. Sudah Terima kasih terdengar. Romo. Ini Romo, saya ada 2 pertanyaan singkat. Yang pertama, tadi CBT tadi terapi CBT tadi itu kan tadi juga sudah dijelaskan ada mungkin mirip ya dengan yang tradisi Zen ya. Misalkan ada contoh satu orang sebenarnya pengen menguji biksu Zen gitu kan. Aku pengen mengalahkan dia, terus kemudian sama-sama kayak meditasi gitu. Setelah meditasi ditanyai, apa biksu yang kamu lihat dari aku? Oh, aku lihat dalam dirimu sepertinya ada Buddha. Oh gitu. Kalau saya melihat pada dirimu kayaknya kamu tuh penjahat dan lain-lain. Terus kemudian dia menceritakan itu ke warga-warga, aku bisa ngalahin biksu itu. Tapi kemudian ada warga yang bilang, lah kamu tuh sebenarnya justru yang salah, karena biksu tadi dengan pikiran yang positif dia melihat kebaikan pada dirimu. Lah kamu kan pikiranmu negatif semua, jadi yang kamu lihat semua jelek semua, jadi bahkan itu justru menunjukkan dirimu itu jelek, pikiranmu jelek. Jadi itu kan tadi seakan-akan jadi realitas itu dipersepsikan secara bisa positif bisa negatif. Nah, kalau pertanyaan saya itu apakah berarti di dalam misalkan tradisi stoicisme atau Zen dan lain-lain itu yang objektif itu tidak bisa ditemukan ya? Kalau apakah hal ini misalkan menjadikan misalkan tradisi sains gitu tuh bisa bekerja di dalam sistem yang kemudian sangat mementingkan pada sisi subjektif pada manusia, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan stoicisme tadi kan dikatakan dia mengkritik Platon ya, yang kayaknya kelihatannya sangat sempit sekali dalam membedakan antara rasio dan kemudian emosi dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau mungkin ini saya ingin klarifikasi aja, apakah misalkan stoicisme ini menjadi mirip ya, ada kemiripannya misalkan dengan Frankfurt misalkan, yang kemudian ya rasio itu pun banyak versinya, jadi ada yang instrumental, ada yang komunikatif, atau mungkin stoicisme punya pandangan yang agak berbeda tentang lapisan atau variasi dari rasionalitas. Mungkin itu Romo, terima kasih. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi Platon dikritik ya, Aristoteles juga dikritik ya. Jadi stoikisme lebih mengikuti Demokritos ya, pandangan yang materialis ya. Jadi tidak ada pembedaan jiwa badan, nggak ada ya. Semuanya itu bagi Stoa adalah materi. Ya.
Jadi baik jiwa maupun badan itu materi, maka yang namanya disebut jiwa pun itu juga materi, begitu ya. Bersifat korporal ya, bertubuh ya. Jadi apa yang kita sebut jiwa pun bertubuh. Makanya kan panca indera itu bagian dari jiwa ya, mata ya, organ seksual ya, suara ya, suara yang keluar dari mulut saya ini juga bagian dari jiwa saya. Jadi suara itu kan semacam gumpalan apa ya, sonor ya, gumpalan apa, sonor itu apa, gelombang suara begitu ya. Jadi pandangan stoikisme mengenai rasio itu sangat materialis ya, materialis. Dia menunjukkan memang ini adalah semacam kondensasi pemampatan dari pneuma itu hawa hangat ya, hawa hangat yang di dalam binatang namanya psuke, di dalam tumbuh-tumbuhan namanya fusis ya, di dalam manusia namanya logos ya. Rasio. Jadi itu saja begitu ya. Makanya memang konsepsi yang sangat materialis dan tidak ada pembeda-bedaan antara emosi, nafsu, semuanya itu rasio ya. Semua rasio. Bahkan panca indera kita pun rasio. Lalu pertanyaan pertama, apakah ada yang objektif? Ada. Tadi sudah saya katakan ya dalam epistemologi Stoa, misalnya yang disebut dengan representasi kataleptike ya, yang representasi yang melekat. Jadi kalau saya berbicara mengenai HP, tentu ini sangat subjektif ya. Saya bicara mengenai macam-macam hal sangat subjektif. Seorang stoik yang sejati, dia akan bisa merepresentasikan halnya sedekat mungkin dengan halnya. Jadi tadi saya berikan contoh misalnya, di tengah siang hari bolong, ya mau tidak mau Anda akan mengatakan ini siang hari bolong. Anda tidak mungkin mengatakan yang lain begitu loh. Nah, jadi artinya itulah tingkatan objektivitas itu di situ ya. Pada gambaran ketika Anda di tengah siang hari bolong dan Anda mengatakan ini tengah siang hari bolong dan tidak mengatakan lainnya ya. Jadi tapi itu butuh latihan yang berat ya supaya orang itu betul-betul bisa mengatakan halnya seeksak mungkin. Jadi misalnya kalau saya berhadapan dengan, jadi ini memang lalu menjadi mirip dengan fenomenologi sebetulnya ya. Anda mendeskripsikan sebaik mungkin ya. Saya di depan saya ada seorang, ya mungkin teman saya mengatakan, Setio itu kasihan tuh ada pengemis itu. Tapi saya tidak melihat pengemis, apalagi kasihan begitu ya, tidak ada hubungannya. Saya melihat ada seorang perempuan ya dengan pakaian yang kelihatannya sudah seminggu tidak dicuci, kulitnya agak semu kehitaman begitu ya, rambutnya agak acak-acakan begitu ya, dan berbau sedikit mirip dengan alkohol yang agak kedaluarsa begitu ya. Jadi saya akan menggambarkan yang ada di depan saya itu sedekat mungkin dengan kenyataannya. Sementara teman saya mengatakan, Setio itu ada pengemis kasihan. Loh, dari mana Anda kok bisa menyebut dia pengemis? Itu kan sebuah penilaian kan? Sebuah judgement ya. Hanya karena melihat orang seperti yang saya gambarkan tadi itu, lalu Anda menilai dia pengemis. Loh, belum tentu. Bisa jadi dia intel. Kan banyak intel yang malsu-malsu seperti itu kan. Apalagi lalu dia bilang, itu ada pengemis kasihan. Loh, nggak ada hubungannya kasihan. Kenapa harus dikasihani begitu loh? Apanya yang harus dikasihani ya? Jadi kita harus menggambarkan fakta itu sefaktual mungkin. Itu yang disebut dengan representasi melekat dalam pemahamannya stoikisme ya. Begitu Mas. Berarti semacam ada penundaan penghakiman begitu ya? Ya, jadi kuncinya adalah bahwa Anda sadar antara fakta dan penilaian, ya itu dua hal yang berbeda. Dan Anda sadar bahwa ketika Anda memberi penilaian, penilaian itu adalah representasi yang belum benar. Ya, kalau representasi itu benar bisa Anda iyai. Tapi kalau representasi itu salah bisa. Ya, jadi ada prosedurnya begitu. Nah itu kalau Anda sudah terbiasa lalu cepat. Oke, baik. Kita langsung saja ke penanya berikutnya ya, Romo. Terima kasih untuk Kak Nurudin atas pertanyaannya. Kepada Bapak Daud Tambayu yang saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Romo buat pemaparannya yang luar biasa. Saya langsung saja
mungkin terjawab ya dengan jawaban perusahaan, tapi representasi melekat. Mohon maaf Kak, sebelum Kakak kasih pertanyaan, boleh mungkin dicopot saja headsetnya karena kami kurang kedengeran. Iya, iya dicopot saja. Biasanya karena headset jadi agak. Kali ini jelas? Bisa? Nah, ini udah jelas, udah jelas. Headsetnya agak kejauhan tadi. Mungkin sudah juga terjawab di semuanya pertanyaan terakhir. Ya, terhubung dengan representasi tadi ya. Saat impresi kemudian preposisi, saya langsung dengan kasus yang sederhana saja. Bagaimana stoikisme? Contohnya, ketika kita bertamu atasan, kemudian atasan menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak kita setujui, tapi kadang untuk menyenangkan, jaga harmoni. Contoh sederhana, kita bertamu ke keluarga yang kemudian ada hidangan yang sebenarnya kebanyakan garam, tidak enak, tapi untuk menjaga harmoni sering makanannya lezat, enak begitu. Nah, bagaimana seorang stoikis menyikapi ini ketika dia harus melatih dan dia mengeluarkan statement representasi sebenarnya bertentangan dengan hati nuraninya atau berada. Terima kasih, Romo. Jadi ya, baik. Bukan kok membuat statement yang bertentangan dengan hati nurani atau sekedar bikin harmoni, bukan gitu Pak ya. Jadi stoikisme itu bukan untuk berbohong Pak ya. Jadi kalau Anda bertamu, lalu Anda diberi suguhan ya, makanan ya, lalu terlalu asin begitu kan, makanannya terlalu asin begitu kan, lalu kan tamunya kan orang tuan rumah katanya, gimana Pak, masakannya enak enggak? Ya lalu Anda sebagai seorang stoik menjawab, ya terima kasih, ini makanannya ini ya, memang garamnya lumayan banyak begitu. Anda kan tidak mengatakan itu enak apa enggak kan? Anda mengatakan bahwa makanan ini garamnya banyak. Oh berarti nggak enak Pak? Loh itu saya nggak mengatakan nggak enak, garamnya banyak. Memang biasanya kalau saya makan garamnya sedikit saja begitu. Itu kan sama seperti yang dilatihkan Stoa itu ya. Kalau Anda mendapat nilai yang jelek begitu ya, misalnya ujian, Anda nilainya dapat 6 begitu ya. Nah, biasanya kan kalau mahasiswa dapat 6 kan stres kan, waduh seperti saya bodoh begini ya, nilai saya cuma 6 gitu kan. Sementara yang dapat 9,5, wah langsung wah hore-hore hebat, saya orang paling jenius sedunia begitu ya, karena nilai saya 9,5 begitu. Ya untuk Stoa itu nonsens begitu ya. Kalau Anda dapat nilai 6, jangan katakan bahwa Anda bodoh, tidak ada hubungannya. Ya Anda tinggal bilang, lapor pada orang tua bahwa Pak, ini hasil ujian saya, nilainya tidak banyak. Ya, atau apakah nilai yang tidak banyak artinya bodoh? Ya nggak mesti begitu kan, nggak ada hubungannya. Kalau Anda misalnya nilainya tinggi, ya Anda dengan faktual lapor kepada orang tua, Pak ini Pak hasil ujian saya nilainya banyak ini Pak. Begitu Anda mengatakan nilai Anda banyak, itu kan lalu kan semua kesombongan, rasa bangga diri itu kan langsung turun kan. Anda kan menjadi netral kan, ini loh Pak nilainya banyak Pak. Kan maksimal 10, saya dapatnya 9,5, berarti kan banyak kan Pak. Tapi saya nggak perlu mengatakan, berarti kan saya pinter kan Pak, saya kan hebat kan Pak, nggak ada hubungannya. Ya, jadi kalau Anda mendengar atasan Anda mengatakan sesuatu, ya Anda deskripsikan ya, kata-kata itu ngomong apa begitu ya. Tapi jangan langsung Anda judge bahwa itu sedang mengkritik Anda atau menghina Anda begitu ya. Jadi ada satu contoh misalnya di Epictetus itu ya, ada seseorang mandinya cepat-cepat begitu ya. Jangan katakan bahwa dia orang terburu-buru, jangan katakan bahwa dia orangnya tidak bersih ya, mandinya nggak telaten. Ya katakan saja dia mandinya cepat-cepat. Jangan menilai. Ya karena begitu kita menilai, di situ kita memberikan representasi yang keliru sebetulnya. Baik, ya terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Daud Tambayong.
Dan kita akan langsung saja ke penanya terakhir dari sesi tanya jawab pada malam hari ini, yaitu kepada Bapak Yohanes Nindarta. Saya persilahkan. Oke, sepertinya Pak Yohanes left, jadi kita akan ke Bapak Randi ya. Oh, ya Bapak Randi Ezra. Saya persilahkan untuk menjadi penanya terakhir. Oke. Tes, ya setelah saya masuk, saya ingin bertanya, Romo. Pertanyaan pertama sederhana seperti ini. Dalam framework Stoik sama Christianity, balik lagi, di manakah letak a good emotion atau emosi yang positif, yang baik ditempatkan gitu. Saya pernah dalam proses belajar Stoik, saya pernah belajar bahwa berkata bahwa Christianity is better than Stoik gitu. Tadi sempat Romo menyinggung dalam Christianity ada paradigma untuk yang transcendent gitu. Tapi bagaimana dengan hal yang the way of life-nya? Contoh tadi misalnya ada kasus orang diludahi, tapi saya ambil misalnya case di dalam kitab suci itu mengenai kita ketika kita ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Di sini bukan saja acceptance, menerima, tapi do more, lebih dalam proses dorongannya emotion baik, yaitu mengasihi. Nah, tapi Stoik ini memandangnya bagaimana? Kurang lebih itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, jadi kalau ke poin itu tentu ada istilah agape ya, yang memang di tradisi Yunani tidak ada ya. Jadi, kalau di Stoa itu tentu kalau Anda ditampar, Anda tidak akan memberikan pipi lainnya ya. Enggak. Kalau Stoa ya paling Anda akan mengatakan kalau ada orang menampar begitu ya, Anda akan mengatakan ada benda yang mengenai pipi saya begitu ya, dan terasa agak panas begitu ya, agak cepat, keras dan panas begitu ya. Anda tidak akan memberikan pipi lainnya ya, tapi Anda hanya berusaha mendeskripsikan bahwa yang Anda alami seperti tadi itu ada air yang menimpa dahi saya begitu ya. Tapi Anda tidak akan minta diludahi lagi juga begitu ya. Jadi pada Stoa kalau ada semacam cinta itu yang utama adalah cinta self-preservation ya, cinta diri ya. Itu yang nanti akan berkaitan dengan tema terakhir tentang oikoiosis ya. Bahwa manusia melakukan semuanya itu untuk preservasi dirinya. Dan terutama tentu adalah preservasi mental ya. Jadi supaya Anda teguh ya, kokoh ya di depan segala apapun yang terjadi di dunia ini. Dan ini tentu berbeda dengan prinsip-prinsip Kristiani di mana tentu yang namanya agape ya, cinta dalam arti pemberian diri ya, pemberian diri tanpa reserve ya, itu ya karena ada keyakinan yang transcendental tadi itu ya, itu menjadi kunci dari ajaran Kristiani, dan itu tentu sangat berbeda dengan Stoa ya. Jadi kalau ada view yang berbeda, tentu kan iman, harapan, dan kasih ya, tentu yang harapan sama ya, iman saya kira kurang lebih sama ya, ada keyakinan yang teguh begitu ya, teguh berharapannya, tapi pada level kasih itu berbeda memang. Oke, terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan dari Kak Ezra tadi menutup sesi Q&A kita atau tanya jawab kita pada malam hari ini, dan kita akan ke sesi yang paling terakhir, yaitu closing statement dari Romo. Silakan. Ya, dengan stoikisme kita diajak untuk belajar mengendalikan emosi kita yang adalah cara berpikir yang keliru ya. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita bisa memilah dengan tegas apa yang tergantung padaku dan apa yang tidak tergantung padaku. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Romo untuk pemaparan yang luar biasa ya pada malam hari ini. Kita tutup malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat kelimpahan kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua. Kami ikut bersyukur dengan rekan-rekan Muslim kami yang juga sudah mendekati akhir puasa dan akan berlebaran sesuai dengan protokol kesehatan. Lindungilah kami semua dalam hidup kami masing-masing maupun dalam hidup bermasyarakat.
agar kami bisa saling berbuat baik, berbuat kasih, dan bisa selalu, terutama dalam situasi COVID seperti ini, bisa saling menjaga supaya semuanya cepat berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas secara normal. Terima kasih sekali lagi dan syukur kami unjukkan untuk segala kebaikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan terima kasih.